Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah perpajakan 2 di pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tax amnesty atau disebut dengan pengampunan pajak. Nah, definisi dari pengampunan pajak ini merupakan sebuah kesepakatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya. Jadi, di sini tuh dihapuskannya bunga dan denda. Amnesti pajak diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Amnesti pajak ini merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi penghapusan pidana terkait perpajakan atas harta yang diperoleh dan yang belum dilaporkan dalam SPT. Nah, jadi bagi orang pribadi, badan, serta UMKM yang belum melaporkan kekayaannya atau hartanya itu dikasih tenggang waktu oleh pihak DJP. Nah, hal ini untuk memudahkan wajib pajak juga, jadi nggak terkena bunga dan denda. Nah, beberapa program dalam amnesti pajak ini, pertama, penghapusan pajak terhutang, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah, sanksi administrasi, dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya. Selanjutnya, ada penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti, dan penyidikan tindak pidana. Nah, yang terakhir ada penghapusan pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta saham. Nah, jadi dalam amnesti pajak tuh banyak beberapa fasilitas yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kekayaannya atau hartanya. Nah, untuk tarif pengampunan pajak ini ada 3 kategori. Pertama, hartanya yang berada dalam luar negeri atau dalam negeri diinvestasikan di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, dari bulan Juli sampai September ini tarifnya 2%. Bulan Oktober sampai 31 Desember tarifnya 3%, dan 1 Januari sampai 31 Maret tarifnya 5%. Nah, sedangkan untuk harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri ini, jika bulan Juli sampai September tarifnya 4%, Oktober sampai 31 Desember tarifnya 6%, dan 1 Januari sampai 31 Maret tarifnya 10%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak UMKM, bulan Juli sampai September itu tarifnya 4%, Oktober sampai 31 Desember tarifnya 6%, dan 1 Januari sampai 31 Maret tarifnya 10%. Nah, setelah pengampunan pajak berakhir, maka wajib pajak dapat mengikuti program pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif final atau sering dikenal dengan PAS final. Jika Dirjen Pajak itu belum menemukan data informasi terkait harta yang dimiliki wajib pajak, yaitu harta yang belum diungkapkan dalam surat pernyataan dan wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh wajib pajak. Nah, ini untuk beberapa tarif PAS final. Pertama, untuk wajib pajak badan itu sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5%.
Nah, wajib pajak tertentu ini yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha bebas, paling banyak itu 4,8, dan wajib pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha bebas itu paling banyak 632 juta. Dan wajib pajak yang menerima penghasilan yang digabung bersumber selain dari usaha bebas sebesar 632 juta. Dan yang bersumber dari usaha bebas itu tadi telah disebutkan sebesar 4,8. Nah, untuk pekerjaan bebas menurut ketentuan PAS final itu pertama ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, arsitek, akuntan, notaris, dan konsultan. Nah, seperti ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, sutradara, dan fotomodel. Jadi, untuk poin yang kedua ini, orang-orang yang bekerja bebas dalam bidang seni. Selanjutnya ada olahragawan, penasehat, pengajar, penceramah atau moderator. Selanjutnya pengarang, peneliti, dan penterjemah, agen iklan, pengawas dan pengelolaan proyek, dan ada agen asuransi, distributor, petugas penjaga barang dagangan. Nah, ada beberapa nilai dalam PAS final, yaitu pertama nilai nominal untuk harta berupa kas, nilai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk NJOP, nilai jual kendaraan bermotor. Selanjutnya ada nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk emas dan perak. Ada nilai yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia untuk saham yang diperjualbelikan, dan ada nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi, dan ada nilai harta yang ditentukan berdasarkan nilai dan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik atau nilai hasil penilaian Dirjen Pajak. Nah, ada beberapa tujuan dari tax amnesty. Pertama, yaitu untuk meningkatkan likuiditas domestik, menurunkan tingkat suku bunga dan investasi, serta perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta, mempercepat reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Jadi, daripada banyak harta dan kekayaan yang belum dilaporkan, itu kalau misalkan dilaporkan sangat berpengaruh dalam pemasukan negara. Sehingga negara membuat program ini untuk mempermudah juga untuk wajib pajak dalam melaporkan harta kekayaannya, walaupun dalam kategorinya mereka itu telah menyalahi aturan. Jadi mereka dengan sengaja tidak melaporkan kekayaannya. Ini untuk beberapa tujuan dari adanya tax amnesty. Nah, materinya sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.